Selasa malam, Dirjen Perhubungan Darat melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pool taksi Green SM di Bekasi, Jawa Barat. Kementerian Perhubungan ingin mendalami dugaan keterlibatan taksi Green SM di peristiwa kecelakaan kereta api Argo Bromo Anggrek dengan komuter lain Senin malam. Dalam inspeksi, Kemenhub juga mau mengetahui seluruh aspek keselamatan apakah sudah dijalankan dengan baik atau tidak, seperti soal kompetensi dan kesehatan pengemudi. Namun untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan, Kemenhub menyerahkan pada pihak KNKT dan polisi. Kami berada di pool taksi Green SM ya. Ini kelanjutan dari pendalaman tadi pagi. Kita melakukan audit inspeksi ya ke pool Green SM ini dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian, kemudian KNKT untuk menentukan dugaan keterlibatan Green Taxi ini dalam peristiwa kecelakaan kereta api yang terjadi kemarin. Dan saudara, ini adalah video proses evakuasi dari tim SAR gabungan menyelamatkan sejumlah penumpang yang terjebak di dalam gerbong kereta sesaat setelah peristiwa tabrakan kereta api Argo Bromo Anggrek terjadi. Dari video yang kami dapatkan dari kantor SAR Jakarta terlihat tim SAR mengerahkan sejumlah alat berat untuk mengevakuasi para korban. Sementara tim medis memberikan tabung oksigen kepada korban selama proses evakuasi berlangsung. Proses evakuasi seluruh penumpang korban tabrakan kereta di stasiun Bekasi Timur berlangsung selama 12 jam. Tim SAR berhasil mengevakuasi 7 korban, 5 korban selamat, 2 korban meninggal dunia. Sejumlah alat berat juga digunakan agar proses evakuasi berjalan lebih cepat. Dalam proses evakuasi, anggota tim SAR juga sempat mengalami kelelahan hingga mendapat pertolongan. Yakinkan kaki tidak terganggu. Sementara Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyebut polisi hari ini memeriksa masinis dan sopir taksi daring termasuk sejumlah saksi lain untuk mengungkap penyebab kecelakaan. Polisi juga menyelidiki ada tidaknya dugaan kelalaian dalam kasus kecelakaan. Untuk kegiatan pemintaan keterangan supir taksi online baru akan dilaksanakan, termasuk dengan beberapa orang masinis kereta listrik dan kereta cepat Argo Bromo Anggrek juga akan dilaksanakan permintaan keterangan pada hari ini juga. Kami akan melakukan update apabila nanti akan ada hasil dari proses pemeriksaan tersebut. Dan kami juga akan, tim penyidik akan mendalami apakah dari kealpaan ataupun kelalaian ini mengakibatkan luka sampai dengan hilangnya nyawa seseorang. Ini juga akan harus kita dalami ya secara komprehensif. Proses evakuasi para korban kecelakaan kereta api di Bekasi berlangsung dramatis dilakukan tim SAR gabungan. Sementara Presiden dengan tegas meminta investigasi menyeluruh soal penyebab kecelakaan kereta api Bekasi. Kita bahas di Kompas Petang bersama dengan Kepala Kantor SAR Jakarta, Desiana Kartika Bahari, dan Ketua Umum MTI, Haris Muhammadun. Selamat sore, Mas Haris. Mbak Desi, selamat sore. Selamat sore, Audrey. Selamat sore, Mbak Audrey. Selamat sore, Desi. Iya, Mbak Desi, tentu kami di sini ingin mengetahui proses evakuasi yang berjalan sejak Senin malam sampai Selasa butuh waktu belasan jam. Seperti apa waktu itu kesulitan evakuasinya, Mbak Desi? Ya, baik. Baik, terima kasih. Dari info awal yang kami dapatkan itu sekitar pukul 21.24 ya, itu tanggal 27 malam. Dan kami langsung merespon dari unit siaga SAR Bekasi, unit kami yang terdekat itu jaraknya sekitar
tidak sampai lah, pokoknya 10 menit sudah sampai, dan kami langsung lakukan asesmen di situ, dan ternyata ada beberapa korban yang masih selamat dan itu kondisinya terhimpit atau terjepit oleh material dari kereta. Kemudian kami lakukan evakuasi segera mungkin dengan melihat juga kondisi dengan kehati-hatian, dan kami juga memperhatikan ya agar supaya tidak ada istilahnya untuk kami evakuasi dalam keadaan utuh gitu ya, tidak ada yang teramputasi, sehingga itu perlu pelan-pelan kami lakukan dari mulai jam 10 sampai dengan jam 7.30 sudah selesai semuanya, baik yang hidup dan meninggal. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan sementara. Oke, Mbak Desi, ini kita sedang putarkan kembali Mbak Desi dan kawan-kawan. Ini pada saat apa nih, malam hari, dini hari atau gimana Mbak Desi di visual ini Mbak Desi? Ya, ini pada saat kita akan memotong itu material untuk mengangkat salah satu korban ya, kakinya masih terjepit material, itu ada yang di atas juga mungkin tampak reruntuhan yang memang tidak stabil ya. Jadi kami bersihkan dulu itu kan sambil kami nanti potong yang di bawah dengan alat ekstrikasi begitu. Oke, Mbak Desi, jadi pada saat melakukan langsung evakuasi ketika mendapatkan telepon, tim SAR apakah juga menganalisa terlebih dahulu kesulitan-kesulitan, karena kan secara kasat mata ini pasti sulit sekali ya Mbak Desi ya untuk menyelamatkan sebanyak mungkin korban. Ya, pastinya pada saat kami sudah ke lokasi itu membawa peralatan yang diduga itu kalau crash berarti kan ada yang terhimpit ya atau terjepit, berarti yang kami bawa adalah peralatan ekstrikasi dan juga beberapa alat medis untuk pertolongan pertama. Dan pada saat di lokasi memang itu kami lihat semua beberapa sudah terevakuasi, tinggal yang ada di gerbong yang dilihat sekarang ini yang perlu waktu karena materialnya juga cukup keras, sehingga kami harus perlahan-lahan karena di situ ada kaki korban ya, jadi supaya tidak mengenai itu harus dengan teknik yang khusus lah di sini yang kami lakukan begitu. Mohon maaf mungkin tidak dimention terlalu detail Mbak Desi, tapi kalau kita lihat kan ada juga yang langsung mendapatkan tabung oksigen ya. Saat itu bagaimana cerita warga? Sesak nafaskah atau seperti apa? Ini juga teman-teman tim SAR juga mendapatkan oksigen ya Mbak Desi? Ya betul, pada saat itu memang banyaknya orang ya sebenarnya di sekitaran lokasi, sehingga udara itu sangat sedikit yang masuk gitu pada malam itu sampai dengan dini hari, dan dari damkar itu ada blower yang mereka juga bantu, dan juga beberapa kipas angin itu bisa dilihat dari tangga. Dan untuk korban ini pakai oksigen memang tadi untuk sirkulasi udaranya dan juga dapat lebih fresh ya mereka, sambil kami juga melakukan evakuasi, juga dibantu dengan dokter. Di situ ada para medis yang memang standby untuk menstabilkan korban, dan juga memang ada beberapa yang korban menyampaikan sakit gitu ya, mungkin sudah lama untuk ingin cepat pulang gitu, cepat dievakuasi, tapi kami harus lakukan ini perlahan-lahan dulu karena tidak mudah gitu, jadi bertumpuk-tumpuk di situ kondisinya itu di gerbong yang ini, dan kebetulan semuanya wanita pula gitu. Pada saat secepat mungkin ya pasti tim SAR kan ingin kemudian menyelamatkan korban secepat mungkin supaya banyak korban yang selamat begitu ya, tapi satu sisi juga tadi memang kendala yang dihadapi pada saat banyak sekali material-material yang membuat kesusahan tim evakuasi. Gimana Mbak Desi ketika banyak sekali yang ingin menyelamatkan, kemudian ketepatan itu bagaimana caranya bisa memilih? Ya, baik. Dengan kompetensi khusus di sini juga langsung dipimpin oleh Kepala Basarnas selaku SAR koordinator, juga langsung menghandle semua bagaimana itu mulai dari proses pemotongan di posisi dekat korban sampai dengan selesai. Itu juga beberapa hal kita lakukan secara terus-menerus dengan penggantian shift dari tim yang kami sudah bagi. Jadi ada selalu lelah gantian seperti itu. Karena alatnya cukup berat juga untuk mereka pegang gitu. Oke, nah bukan hanya masalah evakuasi yang menjadi titik poin krusial pada saat menyelamatkan sebanyak mungkin korban kecelakaan, tetapi juga harus mendalami dugaan penyebab pasti kecelakaan terjadi, dan Presiden Prabowo pun sudah memerintahkan untuk menginvestigasi lebih lanjut, dan harus juga diketahui seperti apa sebenarnya duduk permasalahannya. Saya mau nanya ke Mas Haris. Mas Haris, ini berbagai spekulasi sudah bermunculan. Ada yang mengatakan bahwa karena dari taksi begitu yang mendadak
mati di tengah rel. Kemudian juga ada spekulasi lainnya. Gimana cara memetakan bahwa apakah rangkaian demi rangkaian kecelakaan ini menjadi akhirnya linear, artinya karena yang awal apakah ini bisa saling berkaitan dengan kejadian yang B? Ya, sebelum saya menyampaikan ulasan, saya pikir saya mesti disclaimer dulu karena KNKT sekarang juga sedang menyelidiki penyebab masalah terjadinya kecelakaan yang ada di Stasiun Bekasi Timur. Namun demikian, kalau kita telusuri dari root cause-nya atau akar masalahnya adalah sebetulnya kita kan tahu bahwa berdasarkan Undang-Undang Perkeretaapian Nomor 23 Tahun 2007, kan persoalan perlintasan sebidang ini harus sudah tidak ada lagi sebetulnya dengan ada mandat daripada Undang-Undang Perkeretaapian tersebut. Artinya adalah ketika ada pun harus dilengkapi dengan fasilitas yang memadai, yaitu palang pintu, kemudian juga early warning system, kemudian juga petugas yang ada di sana. Nah, namun demikian tentunya tugas utama kita semua artinya adalah di perlintasan sebidang ini memang membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk menjadikan simpang tidak sebidang, apakah itu flyover maupun underpass. Tapi intinya adalah itu merupakan mandat yang harus diselesaikan. Oke, tapi kalau menurut analisa Anda, Mas Haris, tanpa mendahului investigasi dari KNKT, kira-kira apakah ada keterkaitan yang sangat jelas Anda lihat antara satu peristiwa yang awal, yakni taksi ini kemudian berhenti di rel kereta, dengan peristiwa kedua? Ya sudah bareng tentu pasti, karena gini, sebetulnya ketika ada sistem yang gagal di listrik, ya kendaraan listrik, itu kan perlu ditelusuri apakah kegagalan sistem ini akibat human error dari pengemudi yang biasa atau tidak biasa menggunakan atau mengoperasikan mobil listrik tersebut, gitu ya. Ini berarti untuk kan pengemudi taksi ya? Ya betul, itu kan harus ditelusuri apakah itu human error atau dari kendaraan listriknya, atau mungkin dari sisi infrastrukturnya, yaitu perlintasannya. Ini kan banyak hal yang menjadi penyebab itu. Tapi ketika itu pun sudah terjadi misalnya, kan mestinya ada SOP, ya. SOP yang dikeluarkan oleh otoritas, apakah itu Kementerian Perhubungan, dalam hal ini Ditjen Perhubungan Darat, atau Korlantas misalnya. Kalau terjadi misalnya sistem gagal listrik di perlintasan sebidang, apa cara bertindaknya? Nah, ini kan mesti satu hal lagi. Nah, hal berikutnya adalah ketika itu sudah ada gangguan di perlintasan sebidang, maka sistem yang bekerja adalah sistem persinyalan atau proteksi pengamanan dari operasional perkeretaapian itu sendiri. Nah, ini yang tentunya sistem yang kedua ini juga harus dilihat, gitu loh. Berarti antara satu peristiwa awal, Mas Haris, berarti antara satu peristiwa awal yang taksi itu dan kemudian yang kedua ketika kereta Argo Bromo menabrak komuter lain, ini saling keterkaitan, Anda duganya seperti itu? Ya betul, karena gini, kalau satu sistem gagal, ya katakanlah misalnya ini sekarang sedang ada evakuasi misalnya, atau sedang ada kerumunan, berarti kan ada obstacle dalam pergerakan perjalanan kereta api. Nah, mesti ada sistem yang kedua, yaitu proteksi keamanan perjalanan kereta api, yaitu persinyalan dan telekomunikasinya, itu harus jalan, gitu loh. Kan kita tahu nih, mesti ada upgrade lah, katakanlah sistem itu. Kita banyak sekali pelajaran lah. Ketika misalnya kereta cepat Jakarta Bandung misalnya, ada katakanlah biawak saja yang ada di jalur mereka, itu langsung berhenti, ada otomasi, ada alert, gitu loh. Nah, ini kan mestinya karena ini belum upgrade, maka SOP-nya, standarnya itu yang mestinya harus diinvestigasi lebih lanjut. Apakah misalnya petugas-petugas yang harus berkomunikasi di Stasiun Bekasi dan Stasiun Bekasi Timur yang bertanggung jawab terhadap persinyalan itu sudah bekerja sesuai dengan SOP enggak, gitu loh. Nah, ini kan perlu kita tunggu investigasi KNKT. Berarti ini artinya masih menyeluruh dan kemudian masing-masing masih
tanda tanya ya, apakah ada hubungannya dengan SOP yang dijalankan sudah baik atau belum, persinyalan termasuk juga dengan keadaan sopir dan kendaraan listrik taksi tersebut ya. Terima kasih kalau gitu untuk ulasannya Mas Haris, Mbak Desi, selamat petang Bapak dan Ibu.